bukan terkesan, memang sudah terbukti terjadi diskriminasi. Kami yang ASN sertifikasi dibayar 600.000. Kami sudah terima SMP 3. Lalu yang non sertifikasi 1.750.000. Di sini sangat jelas, sangat nyata ada perbedaan. Dasar aturan hukumnya apa? Kami sama-sama berdiri di depan kelas. Bapak Wakil Ketua PGRI Pengurus Provinsi, Ketua PGRI Kota Kupang dan pengurus, Bapak Ibu guru dari Kota Kupang dan teman-teman media yang bersama kami pada pagi hari ini. Khususnya kami guru-guru Kota Kupang mempunyai kegelisahan dalam beberapa bulan terakhir, di mana tambahan perbaikan penghasilan yang selama ini kami terima 1.350.000 dibayarkan di tahun 2021 dan sebelumnya. Tetapi mulai tahun 2022 TPP guru bersertifikasi, pengawas dan kepala sekolah dari Rp1.350.000 per bulan diturunkan menjadi Rp600.000 per bulan. TPP kami diatur dengan Perwali nomor 22 di tahun 2022 yang besarnya Rp1.350.000. Tetapi setelah dengan adanya Perwali ini, justru Perwali ini dimentahkan oleh oknum-oknum tertentu dengan terbitnya surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang yang mengatakan bahwa keuangan Kota Kupang mengalami defisit anggaran. Kami juga sangat menyesal dengan surat edaran itu. Mestinya surat itu harus disampaikan oleh pejabat wali kota, harus disampaikan oleh sekda atau asisten 2 atau juga kepala badan anggaran bahwa memang Kota Kupang mengalami defisit anggaran. Tetapi mengapa Kepala Dinas Pendidikan yang menyampaikan itu? Atau memang sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang toleransi dengan kami guru-guru? Kegelisahan kami juga mulai terkoyak, karena pendidikan adalah ujung tombak peradaban manusia. Tanpa pendidikan, peradaban manusia tidak akan pernah tercipta, mungkin bisa mundur. Terlebih-lebih lagi bahwa kegelisahan guru ini tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami. Pada kesempatan ini, lewat Forum Pendidik Persatuan Guru Republik Indonesia, kami bergerak untuk menyampaikan keluh kesah kami bahwa guru tidak bisa diabaikan. Guru tidak bisa direndahkan oleh mereka-mereka yang tidak peduli dengan guru. Hak kami tolong diberikan, hak kami tolong dibayarkan, hak kami tidak boleh diabaikan begitu saja. Merendahkan guru artinya membunuh peradaban manusia. Terima kasih. Guru yang sudah menyampaikan keluhan mereka kepada kami sebagai pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia di Kota Kupang. Memang menurut pandangan kami, sebenarnya pemerintah yang adalah orang tua daripada guru-guru yang ada di bawah wilayah pemerintahan mesti memperhatikan dengan sangat jeli akan kebutuhan daripada guru-guru yang ada di bawah kepemerintahannya. Berbicara soal TPP, kalau kita terjemahkan dengan benar, TPP itu kan tambahan perbaikan penghasilan. Kalau guru-guru katakan bahwa pada tahun lalu mereka menerima TPP-nya sebesar Rp1.350.000, hendaklah di tahun yang sekarang ada peningkatan, setidaknya tetap, bukan menurun. Ini yang disebut dengan diskriminasi. Ini yang disebut dengan
asas ketidakadilan. Nah, kenapa guru-guru saya marah? Karena sudah jelas tertera pada Perwali nomor 22 tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2022 dengan jelas menuliskan angka bagi guru Rp1.350.000. Ya, itu khusus guru bersertifikat pendidik, baik itu guru kepala sekolah maupun pengawas. Sedangkan untuk guru yang tidak bersertifikat pendidik dibayar sebesar Rp1.750.000. Pertanyaan kami juga heran, kenapa hal ini bisa terjadi? Sedangkan kalau seandainya menggunakan salah satu prinsip penilaian, yakni jam kinerja, maka seluruh aspek ini, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah, itu memiliki beban kerja yang sama seberat 170 jam. Berarti tidak boleh terjadi perbedaan dalam pembayaran. Nah, kami ini hanya menuntut hak saja sebenarnya. Kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami yang sudah tertuang secara jelas. Ini dalam Perwali loh. Perwali itu kitab sucinya pemerintah yang angka-angkanya cukup jelas dimuat di situ. Nah, kemudian adanya surat dari kepala dinas yang memberi informasi tentang pembayaran bahwa guru bersertifikat pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu dibayarkan hanya Rp600.000. Pertanyaannya, dasarnya itu apa begitu? Ya, memang kami sudah mengambil langkah bertemu dengan yang terhormat Bapak Penjabat Wali Kota Kupang pada tanggal 23 September yang lalu, dan Bapak Pejabat sangat mengapresiasi kehadiran kami. Beliau juga berjanji akan kembali mengundang kami sebagai pengurus PKRI untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi hasil rapat bersama para bidang. Namun seiring berjalannya waktu kami belum mendapat informasi, dan kami sudah membuat surat tindak lanjut dari pertemuan itu meminta agar Bapak Pejabat yang terhormat bisa memberikan kami jawaban secara tertulis. Dan memang sampai saat ini kami belum mendapat jawaban, sehingga pertanyaan ini masih akan terus bergulir dan terus bergulir. Apa yang menjadi dasar dikeluarkannya surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tentang besaran TPP untuk guru-guru bersertifikat pendidik atau guru-guru bersertifikasi. Menurut pandangan kami sebagai pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia, etikanya adalah Kepala Dinas memberikan informasi berdasarkan surat daripada pemerintah Kota Kupang. Itu etikanya. Ya, kenapa? Karena Perwali itu diterbitkan oleh pemerintah. Nah, itu sebenarnya etikanya. Ya, jadi bukan sebaliknya Kepala Dinas mengeluarkan surat tanpa merujuk kepada surat apapun. Tanpa merujuk kepada surat apapun. Jadi ini kami guru-guru ini juga istilahnya begitu keluar langsung tabrak tembok. Kita silo memang. Harapan dapat Rp1.350.000, kenapa yang dibayarkan cuma Rp600.000? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua juga perlu kami sampaikan bahwa guru-guru ini bekerjanya setengah mati, Pak. Sangat setengah mati. Ya, dengan kondisi Kota Kupang yang seperti ini, ya, banyak hal-hal pendukung yang membuat mereka betul menuntut agar supaya hak yang harusnya Rp1.350.000 itu betul-betul direalisasi. Ya, ini kami tidak membuat penekanan kepada pihak manapun, tapi kami sebagai anak-anak yang ada di bawah wilayah pemerintah Kota Kupang hendaknya memperhatikan apa yang menjadi tuntutan dari kami, begitu. Apa yang menjadi hak daripada kami. Kami tidak bicara hal-hal lain, tapi kami hanya mengatakan tolong penuhi hak-hak kami. Jikalau pihak-pihak ini tidak mendukung kami, tidak mau memperhatikan tentang apa yang menjadi hak-hak kami, saya pikir ini perlu menjadi catatan. Ya, ini kami guru besar, Pak. Yang datang ini cuma perwakilan, karena kami sadar bahwa guru harus berada di kelas. Ya, harus tetap berada di kelas melaksanakan tugas sebagaimana yang tertera dalam peraturan Menteri 37,5 jam per minggu itu harus dicapai. Sehingga yang datang hanya perwakilan. Tapi kalau seandainya kita dengan cara-cara yang beretika, kemudian hak kita masih juga belum terpenuhi, belum juga dipenuhi, maka tentu kita akan mengambil langkah lebih lagi agar supaya mungkin pihak tertentu juga paham bahwa
kita tidak sedang bermain lawan. Ini saya mau katakan bahwa kesian teman-teman saya. Mari kita menggunakan hati nurani yang baik, karena guru ada membuat warna di negeri mana saja. Kalau tidak ada guru, maka tidak akan ada yang namanya manusia cerdas. Walaupun kota Kupang kita katakan bahwa masih begitu banyak hal-hal yang kurang, tapi ingat bahwa guru adalah ujung tombak daripada kemajuan sebuah negara, kemajuan sebuah wilayah. Demikian dari kami, terima kasih. Kami meminta bahwa hal-hal yang tadi sudah dikemukakan oleh perwakilan guru dan ketua PGRI tidak diperhatikan oleh pemerintah Kota Kupang, maka kami akan mengadakan aksi yang lebih besar. Kami minta Pak Penjabat melihat cara memimpin Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang supaya pendidikan di Kota Kupang bisa dibenahi dengan baik. Kebijakan yang diambil oleh Kepala Dinas Kota Kupang sangat mencederai rasa guru di Kota Kupang. Kami meminta Pak Penjabat untuk melihat ini sebagai masukan yang baik, bahwa kami yakin bahwa guru adalah bagian integral daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru bukan pegawai negeri kelas 2, seakan-akan orang struktural itu yang merasa hebat, tetapi guru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aparatur sipil negara. Hak dan kewajiban apa yang tertuang dalam Perwali 22 tahun 2022 segera direalisasikan. Kami bukan minta-minta, tapi kami datang meminta apa yang sudah tertuang dalam Perwali yang sudah ditandatangani oleh Pak Jeffrey Riukore, Wali Kota yang lalu. Terima kasih. Waktu rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan pemerintah Kota Kupang yang diwakili oleh Sekda, dari pimpinan Dewan yang terhormat menyampaikan, apakah dinas, apakah Pemkot ada uang tidak? Kalau ada uang bisa bayar tidak? Baik kepala dinas maupun Sekda Kota Kupang menyanggupi bahwa mereka siap membayar jika nanti dalam perubahan anggaran, sidang perubahan anggaran dengan dalil redesain anggaran, mereka siap membayarkan. Tetapi dalam perjalanannya justru setelah sidang perubahan anggaran, setelah ada redesain anggaran, justru TPP guru bersertifikasi, pengawas dan kepala sekolah justru tidak ada mengalami perubahan apa-apa, sedangkan yang lain-lain punya mengalami perubahan-perubahan. Harapan kami juga ini guru tidak ngotot. Kalau memang keuangan tidak memungkinkan, ya secara gentleman lah, mengakui konferensi pers, minta maaf kepada Bapak Ibu guru bersertifikasi, mohon maaf kepada Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, mohon maaf kepada pengawas bahwa keuangan Kota Kupang memang modelnya seperti ini. Terbuka saja begitu. Bukan main kucing-kucingan kalau konferensi pers. Ada yang bilang bahwa memang begini, ada yang bilang TPP itu bukan hak ini. Ya ngomong jangan hanya kor-kor saja, menyampaikan secara gentleman kepada guru-guru bahwa keuangan memang seperti ini. Tetapi perlu juga ada telaah. Kok Kota Kupang kok mendapat WTP? Kok keuangannya bisa morat-marit? Perlu telaah. Keuangan selama ini yang dibayarkan tidak ada masalah, itu larinya kemana? Juga harus mengaku dong, salah begitu kalau menurut saya. Tidak ada salahnya. Toh kita juga sama-sama membangun Kota Kupang ini. Tidak ada yang merasa hebat di Kota Kupang. Yang hebat kalau kita bersama. Yang hebat kalau kita bersama-sama membangun Kota Kupang. Tetapi jangan saling mencederai, apalagi merasa hebat. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas, bahwa yang sebelumnya dulu masih di tahun 2021 masih menggunakan nomenklatur tunjangan kinerja. Semua guru ASN seluruh Kota Kupang itu 1.350.000. Tetapi menurut beliau itu adalah hasil studi banding di Bali.
Saya heran juga, mestinya hasil studi banding itu membawa perbaikan atau perubahan. Tapi justru ini hasil studi banding mereka di Bali justru mencederai guru yang ada di Kota Kupang. Saya juga bahwa hasil studi banding mereka itu di Bali di Denpasar. Ya. Itu yang mereka itu mulai dari eselon 1 dari 15 juta sampai 10 juta sampai 2 juta yang terendah, dan kami guru yang terendah sekali 600.000. Kami guru dan betul-betul kami gelisah itu. Kalau wakan aja cari. Ya mungkin itu begitu. Tapi tidaklah, kalau memang perwalinya itu nomor 22 tahun 2022 1 juta 3, ya sudahlah, bayar saja. Kalau saja dibayar, itu kami yang urus mengajar, tidak peduli mau mereka buat apa, mau jungkir balik itu urusan mereka. Berikan hak kami, itu ya kami minta. Kalau memang tidak bisa juga, ya cabut perwali nomor 22 itu, supaya kami jangan pegang itu perwali, cabut saja toh. Kalau saja perwali nomor 22 dicabut, tadi ya sudahlah, memang kita kembali ke ini, ya mengaku dosa lah begitu, nakit gitu, selesai. Kami memberikan waktu 3 hari dari konferensi ini. Kalau memang belum ada jawaban, kita tidak bisa menolong anak-anak. Ya, kami pengurus, tapi mereka yang punya hak. Kami wadah menampung aspirasi. Kami tidak mungkin saya membayar hak-hak mereka yang kurang. Sehingga saya tentu harus mendengar suara anak-anak saya. Karena itu saya harus mengakomodir apa yang menjadi keluhan mereka. Tapi saya sebagai orang tua dalam organisasi, tentu saya juga merasa bahwa sebagai ASN mereka punya orang tua di tempat ini. Maka secara orang tua dan orang tua kita berdiskusi. Tapi kalau sejak konferensi ini ternyata belum ada cara-cara atau tanda-tanda di mana jawaban yang kita harapkan itu belum sampai, tentu saya akan memenuhi tuntutan anak-anak saya. Ya. Tuntutannya apa? Ya, tuntutan kami tentu kami akan bergerak secara bersama-sama serempak untuk meminta jawaban secara langsung kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak dewan yang terhormat. Karena kedua ini itu sudah kami jumpai sebelumnya. Terima kasih. Ibu, terkait dengan bergerak dalam bentuk apa? Apakah aksi demo atau mogok seperti apa? Bergerak? Aksi demo itu kan ada macam-macam. Ya, ada demo damai, kita beberapa pergi lagi, gitu kan? Tapi kalau misalnya perlu kita kerahkan masa, saya pikir guru di Kota Kupang tidak sedikit. Ya, 5.000 itu baru sebagian besar. Sebenarnya mereka tidak resah, tapi karena surat informasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang itu membuat mereka menjadi resah. Harusnya surat itu dikeluarkan oleh pejabat wali Kota Kupang yang menyatakan karena keuangan negara kita tidak memenuhi untuk pembayaran PPP pada tahun anggaran 2022, maka PPP ini diberikan sebesar Rp600.000. Kemudian baru ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang karena guru-gurunya itu secara administrasi ada di bawah payung Dinas Pendidikan. Sehingga anak-anak itu tidak panik. Oh, ini kan lanjutan dari pemerintah kota, begitu. Sehingga mereka bertanya, Ibu Ketua, apakah Pak Kadis ini sudah menjadi wali kota? Sehingga anggarannya itu sudah bisa beliau sampaikan kepada kami besarannya. Jadi itulah yang kita pertanyakan. Dalam surat kami pertanyakan dasarnya apa, begitu. Bahwa fakta di lapangan dari 1.350.000 ternyata ada yang sudah menerima sebesar 600.000, bukan 1.350.000. SMP Negeri 1, saya dari SMP Negeri 1. Jadi kami semua sudah dibayarkan, jumlahnya 3.060.000. Guru yang terima sekitar 50-an guru bersertifikasi. Dari baru satu sekolah saja. Ya, SMP Negeri 1 sudah. SMP Negeri 1, SMP 16 sudah, SMP 8 juga sudah. Untuk 6 bulan. Untuk 6 bulan. Januari sampai Juli 2022. Per guru 3 juta ya. Setelah dipotong pajak. Jadi itu ada SMP 16, Ya. SMP 1, SMP 3, SMP 3, pengawas ya, itu juga sudah dibayarkan. Pengawas Sebesarnya 600. Memang kami bersyukur karena dibayarkan, sehingga setidaknya uji publik bahwa kita tidak melakukan pembohongan publik terhadap masalah
besaran bayaran tersebut. Dengan Bapak Ones Lande, Ibu gimana? SMP Negeri 12. Jadi pada intinya bahwa guru tidak setuju dengan pembayaran sebesar 600.000 per bulan ini. Ya, itu bentuk pelecehan dan ketidakadilan ada di situ. Itu diskriminasi. Ada klasifikasi itu yang membuat kami guru resah. Kenapa ini harus terjadi? Saya bisa tambahkan sedikit ya. Nama saya Catherine Aring SPD, guru SMP Negeri 3 Kupang. Saya guru bersertifikasi. Inti dari keresahan kami para guru itu sebenarnya tidak muluk-muluk. Kami hanya minta keadilan. Karena kami ini bekerja sesuai dengan tupoksi kami. Kami sama-sama ini, saya hanya mau berbicara tentang keberadaan kami sebagai ASN yang bersertifikasi dan yang non sertifikasi. Kami diberikan tunjangan TPP itu oleh pemerintah, itu dasarnya sama, acuannya itu sama, berdasarkan kinerja, alat ukurnya itu 170 jam. Jadi kami bekerja sesuai dengan 170 jam. Tetapi dalam perjalanan terbitlah itu perwali dan yang tadi sudah dijelaskan itu, tiba-tiba dalam perjalanan kami memang sudah terbukti terjadi diskriminasi. Kami yang ASN sertifikasi dibayar 600.000. Kami sudah terima SMP 3. Lalu yang non sertifikasi 1.750.000. Di sini sangat jelas, sangat nyata ada perbedaan. Dasar aturan hukumnya apa? Kami sama-sama berdiri di depan kelas. Kalau alasan dasarnya karena kami disertifikasi, itu karena kami lewati proses, bukan kami dapat undian. Kalau mereka yang non sertifikasi belum dibayar sesuai dengan sertifikasi, karena mereka belum mencapai itu goal sebagai yang disertifikasi. Toh begitupun mereka dikasih oleh pemerintah dana sertifikasi itu APBN, dikasih non serti. Berarti di sini sudah, walaupun porsinya tidak sama, karena memang kami melalui proses. Lalu kalau berdasarkan EKIN berarti itu kinerja, alat ukurnya jam, 170 jam. Kalau misalnya yang non sertifikasi bayar 1.750.000 karena mereka durasi waktunya 500 jam, why not? Kita dengan legowo menerima. Tapi kami sama-sama melaksanakan tugas, itu saja. Kami tidak merasa merasa dengan pembayaran seperti ini. Kami hanya minta ada kejujuran. Dengan adanya surat Kependiknas, Bapak Ibu merasa ya, diskriminatif. itu saja. Sebenarnya kalau orang yang bijak yang apa, mbok ya ini. Kenapa Bapak Ibu itu dibayar seperti ini? Seperti tadi atasan kami itu sudah jelas. Itu saja, sebenarnya tidak menjadi masalah. Kami ini guru ini slogan yang sudah ada di dalam predikat kami sebagai guru tanpa tanda jasa itu sudah kami lakukan. Kami melaksanakan tugas ini, minta maaf. Duduk ini mencerdaskan anak bangsa ini bukan main-main. Apalagi 2 tahun COVID, semua anak-anak di rumah. Bagaimana kami menghadapi anak-anak dalam tanda kutip ini huruf A tidak tahu. Saya rasa kita tidak usah munafik dengan hal itu. Saya sarankan untuk jangan demo dulu. Jangan demo dulu, kita bertemu baik-baik, kita cari solusi baik, apa merupakan hal terbaik untuk solusinya. Intinya adalah guru-guru siap melaksanakan apa yang bukan harapan daripada pemerintah, tapi tentunya ini juga ada jalan keluar. Jalan keluar untuk kita selesaikan. Nah, ini tahap solusi. Apabila juga tidak, maka kita ini negara hukum dan seterusnya, jadi bisa dilakukan arbitrasi dan seterusnya. Itu yang harus dapat dilakukan, sehingga nantinya oleh LKBH dan seterusnya juga bisa melihat bagian ini dari sisi bagaimana solusi untuk bisa itu. Apabila jalan solusi itu tidak ditemukan, ini yang diharapkan. Jadi kita mengharapkan pemerintah ini segera, dalam hal ini saudara saya
soal pimpinan itu bisa dapat memberikan solusi segera sehingga guru-guru ini bisa dapat terbantukan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, tidak banyak saya bicara ya. Ini adalah bagian keluar dan saya sebagai wakil ketua PGRI provinsi tentunya juga yang ditugaskan untuk bagaimana jika ada persoalan termasuk pemukulan guru dan seterusnya, saya ada di situ untuk membantu. Dan hari ini kalau ada keluhan yang datang, ya tentunya ini juga saya harus menerima untuk memberikan solusi, bagaimana solusi terbaik.